alhamdulillah teman-teman UMKM banyak yang daftar merek JIS. Ya. Dan banyak juga yang menggunakan jasa kebun desain. Tapi mereka tuh kadang ada aja yang suka nanya kayak gitu yang, Mas, saya pengen daftar merek tapi belum punya logo, bisa enggak? Nah gitu. Iya. Nah ini gimana nih buat teman-teman UMKM yang mungkin dia udah bisnis tapi belum punya logo kayak gitu ya. Dan pengen daftar merek, gimana Jis? Bisa itu. Oh bisa? Bisa. Tanpa logo? Tanpa logo bisa. Oh gimana? Karena pas nyari di website DJKI-nya, misalkan kita mau ngecek merek kita lah, nyari itu pasti ada nemu merek yang tulisan aja logonya. Tulisan yang benar-benar tulisan kayak kita ngetik di Microsoft Word gitu. Oh. Ya tulisan aja, putih, tulisan aja. Iya. Fontnya mungkin Arial gitu, mungkin Times New Roman atau apa. Iya. Kan kalau dalam dunia desain, terutama logo kayak gitu ya, yang saya tahu itu kan logo ada yang bentuknya icon kayak gitu ya. Ya. Ada yang bentuknya memang kata-kata gitu. Ya. Nah ini hanya kata-kata gitu ya. Ini hanya kata-kata dan tidak didesain ini. Hanya tanpa desain. Tanpa desain. Kan beda nih antara tulisan aja sama logo tulisan. Oke, kalau tulisan biasa dengan logo tulisan itu beda ya? Beda. Apa nih bedanya? Coba kita jelaskan dulu nih ke teman-teman. Contohnya misalkan kita ngetik misalkan nama nih ya. Misalkan namanya adalah Ari Snake. Ngetik aja di Microsoft Word atau di program apapun lah. Ngetik Ari Snake terus pakai font Arial misalkan. Pakai atau jenis tulisan apapun lah. Udah aja gitu. Di screenshot atau di save. Udah itu mah ya gitu. Oke. Ya font yang apa adanya gitu ya. Apa adanya. Nah, beda dengan misalkan Google dia kan huruf G-nya aja ada berapa warna gitu. Iya benar. Bentuknya kayak gitu ya. Kita nulis di di Microsoft Word misalnya gitu ya. Google itu nggak ada font yang sama persis dengan logo. Ya. Kayak gitu ya. Benar. Fontnya nggak ada. Terus secara warna tidak bisa diotak-atik gitu. Kalau warna di Microsoft Word kan aplikasi apapun yang biasa tuh ya udah suatu warna aja. Adapun misalkan mewarna-warni hurufnya berarti per huruf. Dan itu udah termasuk logo kalau diganti-ganti warna itu. Nah kalau yang ini yang di DJK ini ya benar-benar tulisannya hitam gitu. Iya kayak ngetik biasa lah ya. Iya. Nah kalau logo yang Google lebih kompleks lagi sana karena satu huruf beberapa warna. Itu susah ngeditnya itu di aplikasi biasa. Iya. Ibaratnya apa ya? Kalau ya tulisan biasa itu tanpa ada sentuhan apapun kita cukup ketik udah selesai. Ya, ketik selesai. Tapi kalau udah logo tulisannya itu ada sentuhan, entah itu editan ujung-ujungnya gitu ya, sudut-sudutnya, entah itu memang dibentuk dari nol sama sekali kayak gitu ya. Ya, pokoknya beda lah dari bentuknya, warnanya gitu ya. Contohnya ada Pizza Hut, ada mungkin Indomie itu. Indomie juga bukan sekedar tulisan, dia ada benderanya kan, ada seperti apa ya, seperti kotak lah gitu. Tapi kalau masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Jis, yang sangat menentukan. Ini ketika kita hanya nulis aja di Word kayak gitu ya, kemudian itu dijadikan logo gitu ya. Ya. Untuk mengisi kolom yang ada di daftar DJKI. merek gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di DJKI kolomnya itu ada logo, ngupload logo. Yang otomatis kan wajib punya logo. Iya. Tapi karena orang-orang mungkin ada yang belum punya logo, jadi dia bentuknya adalah gambar yang tulisan aja gitu. Ya kayak semacam di screenshot kayak gitu ya. Iya, semacam kita ngetik di screenshot udah aja gitu. Yang penting mengajukan aja. Tapi boleh. Banyak banget. Artinya kan itu dianggap jadi logo gitu. Dianggap jadi logo oleh DJKI gitu. Tapi sebenarnya bukan logo gitu. Hanya tulisan Word biasa. Hanya gitu Word ya? biasa, hanya tulisan biasa gitu. Bahkan selevel Mixu, brand Mixu pun itu
Tanpa logo daftar mereknya kan. Daftar mereknya tanpa logo Mixu. Tanpa logo. Berarti hanya tulisan biasa. Tulisan aja, tanpa warna lagi, hitam. Hitam aja, background putih. Background putih, gitu. Banyak brand-brand besar juga yang ketika daftar mereknya dia tulisan aja gitu. Iya. Kalau yang kayak brand besar yang tulisan aja tapi itu jadi logo kayak Indofood tuh ya. Itu ada juga kayak gitu. Indofood ya, ya tadi kayak kayak gitu ya. Apa ya? Ada kelemahan dan kelebihannya sih sebenarnya. Oke, apa nih? Jadi memang daftar merek tanpa logo itu bisa ya, dalam artian kita nggak perlu nunggu logo dulu selesai gitu. Atau misalkan kita baru kepikiran nama nih, mau mengamankan nama dulu aja misalkan. Itu bisa. Oke. Tapi daftarnya nanti logonya hanya tulisan aja gitu. Untuk yang urgent kayak gitulah, kondisi yang kayak gitu, yang mungkin nunggu logo lama atau belum ide fix itu. Aduh saya belum suka nih logo yang ini, belum suka logo yang ini. Gitu. Ibaratnya keunggulannya adalah kita ngamanin dulu mereknya. Namanya dulu lah, kita ngamanin namanya dulu aja lah gitu. Ya urgensi, karena kan sekarang itu banyak banget kasus-kasus yang teman-teman UMKM mau daftar merek, namanya udah terdaftar gitu ya. Iya. Ibaratnya ya dulunya nggak daftarin merek gitu, tahu-tahu ternyata ada orang yang punya ide yang sama mungkin kayak gitu ya. Benar. Dia selang 1 hari kok udah ada nama yang ini gitu. Yeah. Gitu. Saking harus cepatnya daftar merek gitu. Iya. Nah, kelebihannya adalah itu, kita bisa langsung mengajukan lah tanpa logo. Nah, tapi kelemahannya nanti yang dilindungi hanya namanya saja. Gitu. Logonya tidak dilindungi. Contohnya gini nih, misalkan Indofood lah. Indofood itu kan dia daftarnya ada logonya ya. Jadi yang dilindungi adalah ejaan Indofoodnya, tulisannya, terus pengucapan Indofoodnya, terus sama visual dari logonya. Oke. Ya. Kalau misalkan nanti ada orang misalkan bikin misalkan berkah food, tapi tulisannya menyerupai Indofood, dia bisa ngegugat tuh. Iya, ibaratnya yang foodnya kan sama persis tuh. Ya, yang diubahkan kata Indonya menjadi berkah, tapi si berkah ini ngikutin pola dari Indonya itu. Ya seluruhnya. Logonya visualnya mirip gitu. Nah, itu bisa diklaim tuh. Wah, kamu menyerupai ini visualnya gitu, menyerupai logo saya. Jadi dilindungi bentuknya. Tapi kalau misalnya kita daftar tanpa logo, otomatis kalau ada orang yang menyerupai itu, kan itu bentuknya nggak dilindungi, orang di DJKI nggak ada gambar itunya. Iya. Ibaratnya kita telat lah ya. Iya. Udah daftar merek, tapi logonya baru setahun kemudian baru dibuat misalnya kayak gitu ya. Iya. Kita buat logonya, ada orang yang daftar merek, logonya tuh mirip sama kita gitu. Ya. Bahkan yang terakhir tuh ada netizen tuh yang curhat ke kepolisian ya, nge-WA, Mas merek saya ditolak nih karena ada semacam garis lengkungan atau gambarnya itu bentuk seperti pisang, seperti pisang 2 biji di ujung namanya, logonya. Nah si gambar pisangnya ini mirip merek McLaren. Oh, ditolak gara-gara visualnya mirip nih. Gara-gara visual grafik ya, yang itu bukan bagian dari nama itu malah itu ya. Jadi ya itu mah ornamen lah. Karena ada ornamen yang mirip dengan merek lain malah ditolak gitu. Jadi kan ornamennya jadi ikut dilindungi. Iya. Oke, namanya beda gitu ya. Tapi logonya ada ornamen yang mirip dengan logo yang lain. Ya. Kayak gitu. Sehingga ini logo yang ini tuh menyerupai logo yang ini. Nah, sedangkan yang ini udah terlindungi kayak gitu ya. Maka yang ini ditolak gitu ya. Benar. Oke. Nah, jadi kelebihannya kalau kita daftar pakai logo adalah si visualnya ini dilindungi gitu. Kan teman-teman bikin misalkan bakmi mahkota misalkan. Terus gambar mahkotanya tuh berbentuk mie misalkan di mie yang dirancang menyerupai mahkota misalkan. Nah, ketika ada orang yang pakai gambar itu, gambar mahkota itu, walaupun namanya bukan bakmi mahkota, tetap teman-teman bisa ngeklaim dan
pendaftaran orang lain itu bakal ditolak tetap gitu. Bener. Karena logonya mirip kayak gitu ya. Karena logonya mirip visualnya. Gitu. Gak cuma dilindungi ejaannya dan pengucapannya, tapi juga bentuk logonya. Dan ini menjadi sangat penting buat teman-teman yang belum paham tentang pentingnya atau urgensinya logo itu dibuat seoriginal mungkin kayak gitu ya. Iya. Jadi kalaupun ada kalau di karya tulis ilmiah, di skripsi, di mahasiswa kayak gitu ya, maksimal kemiripan itu hanya 20% kayak gitu. Nah, di logo juga kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Jangan sampai miripnya itu 80%, 90% kayak gitu ya. Ya ada kemiripan konsep dikit, ya 10%, 20% nggak apa-apa lah kayak gitu. Nah ini penting banget ya punya logo yang originalitasnya banyak kayak gitu, tinggi kayak gitu ya. Tinggi. Dan lebih rekomendasi kita menggunakan logo daftar mereknya. Jadi ya bentuknya tuh dilindungi lah. Misalkan kita pakai maskot nih, ada gambar maskotnya. Kita daftarin namanya misalkan tadi berkah chicken misalkan. Berkah chicken ada maskot ayamnya nih. Nah jadi gak cuma berkah chickennya aja, tapi maskot ayamnya juga dilindungi. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang bikin misalkan Indra Chicken misalkan. Indra Chicken ini tahu-tahu pakai ayam yang kita punya maskotnya. Nah itu kan bisa kita klaim gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi daftar merek intinya sebetulnya bisa tanpa logo kayak gitu ya. Tapi punya kelemahan. Ya ditimbang-timbang aja deh. Kalau secara urgensi memang penting banget kita daftar merek secepatnya kayak gitu ya. Nggak ada logo nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ya sewa hire desainer grafis kayak gitu ya, kayak Kebun Desain dan lain sebagainya kayak gitu ya. Buat logonya misalkan 3 hari jadi, nggak harus nunggu berbulan-bulan mikir teman-teman mikir lah lama kayak gitu ya. Ya hire aja studio desain kayak gitu ya. Bisa order sekalian lah. Gitu. Kayak gitu. Nah terus Jis, ada lagi nggak terkait dengan daftar merek ini bisa tanpa logo gitu? Selain itu, info-info yang lain? Udah sih itu aja sih. Itu aja ya? Intinya sih bisa daftar merek tanpa logo. Tapi kelemahannya jadi logonya nggak dilindungi kalau nanti suatu saat kita bikin logo nih. Gitu. Makanya lebih bagus pakai logo. Satu pertanyaan terakhir deh. Bisa update nggak itu? Logonya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kelemahannya juga di situ ya? Iya. Jadi daftar merek, misalkan kita udah daftar aja dulu tanpa logo. Nanti logonya kita update, nggak bisa. Otomatis teman-teman harus ngajukan 2 kali. Ya. Mungkin terlalu baku lah ya itunya format DJKI-nya ya. Jadi kita nggak bisa update gitu. Ya. Terlalu kaku. Bukan yang kita ganti profil. Ini ganti profil, foto profil bukan itu. Tapi susah itu. Ya kalau teman-teman punya budget lebih kayak gitu ya, terus daftar lagi untuk melindungi logonya, ya it's okay lah ya. Malah jadi lebih mahal kalau menurut saya sih. Iya sedikit lebih mahal lah, nambah lagi lah. Jadi 2 kali daftar lah ya. Jadi 2 kali daftar. Tapi setidaknya punya proteksi yang lebih lah kalau punya budget. Nah kalau enggak ya udahlah. Thank you teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan pengen teman-teman daftar merek nih Jis. Nah bisa juga buat teman-teman yang kesulitan daftar merek sendiri atau sibuk atau mungkin malas atau mungkin pengen didaftarin oleh Kebun Desain, itu bisa teman-teman bisa langsung order aja jasa daftar merek ke nomor yang ada di bawah ini. Bisa juga sekalian logonya. Teman-teman belum punya logo nih. Bang mau sekalian bikin logonya bisa. Itu langsung WA aja. Karena kita ini kan studio desain ya. Jadi kita melayani jasa desain logo, desain kemasan dan desain lain-lainnya lah untuk bisnis teman-teman. Iya kayak gitu ya. Oke teman-teman, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.